Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan, saudara boleh duduk. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul menerima janji Tuhan. Siapa di sini yang mau terima janji Tuhan? Siapa di sini mau terima janji Tuhan? Kita kasih kemuliaan buat nama Tuhan, haleluya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat 1 sampai 9. Kita akan sama-sama merenungkan firman ini dan saya mau mengajak saudara untuk membaca bergiliran bersama dengan saya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Dan kita akan lakukan terus sampai ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu. Demikian, ayat 2. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat ke-6. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Kalau kita berbicara soal janji, manusia itu cenderung menyukai janji. Apalagi kalau janjinya janji manis. Karena itu suka ada orang yang gak bisa move on dari mantan, karena mantan bilang, kita boleh putus tapi hatiku tetap milikmu. I will always love you forever. Aku akan selalu mencintai engkau. Bahkan ada yang janji dan bilang bahwa kalaupun kita putus, karena saya pikir gak ada yang lebih baik dari kamu, mungkin saya akan mengambil jalan sendiri, single aja seumur hidup. Tapi ternyata kemudian 1 bulan belum selesai, tiba-tiba dia udah jalan dengan gebetan yang lain. Ada orang yang suka terima janji manis kalau baca tulisan SALE, sale, diskon. Wah, kita suka. Bukan hanya wanita, tapi ternyata pria juga sekarang suka barang diskon ya. Dan ketika saya melihat dulu orang itu diskon 10%, 20%. Kalau sekarang diskon itu bisa sampai 70, 80, 90 bahkan 100%. Waktu saya lihat ada benda diskon 100%, saya mulai bingung. Karena kalau diskon 100% kan harusnya gratis ya. Tapi kalau saudara baca di bawahnya ada 1 bintang kecil yang mungkin saudara gak pernah perhatikan. Tapi dia tulis begini, maksimal diskon 10.000. Jadi saudara mau beli 100.000, 200.000, 500.000. Diskon 100%-nya mentok di 10.000. Tanggal 25 Desember di pagi hari saya bangun jam 3 subuh. Kalau saudara ingat 24 Desember itu kita merayakan hari Natal, di malam Natal 2 kali. Pulang rumah saya capek banget, saya tidur dan jam 3 pagi
saya kebangun, saya pergi ke WC, begitu kembali saya sempat lihat HP. Dan di Instagram message saya ada orang yang tiba-tiba ngechat dan bilang gini, Ci ini bener gak ya? Saya sudah transfer. Lalu saya lihat transferannya ada sekitar 15 juta. Saya kaget, ini orang transfer apa? Saya cek bukan rekening saya juga. Dan waktu saya cek WA ternyata sekitar jam 9 atau jam 10-an malam itu, saya nggak yakin pasti karena saya udah tidur. Ternyata Instagram GBI Bethel Bandung dihack saudara. Dan ada hacker yang mengupload janji manis tebus murah iPhone 15. Saya pikir kalau murah tuh berapa, ditebus 10 ribu, 20 ribu, 500 ribu. Ternyata dia minta tebusan 14 juta 999.000. Dan yang tidak saya habis pikir adalah ada setidaknya 3 orang yang DM saya menunjukkan bukti screenshot dia udah transfer untuk tebus murah iPhone itu. Dan setelah diselidiki ternyata memang itu akun rekening bermasalah, tapi permasalahannya katanya kalau ditransfer dengan voluntary, dengan sukarela ini agak susah untuk diperbaiki. Tapi 15 juta bukan uang yang sedikit saudara. Hanya karena ngelihat posting, gak kenal siapa, tidak konfirmasi, dan seumur hidup kita punya Instagram gak pernah kita lakukan seperti itu. Katanya mau apresiasi follower, kita gak lakukan itu saudara. Tapi ada orang yang karena janji manis terbuai lalu mentransferkan hal tersebut. Anak-anak muda kemarin itu juga gagal war di tiketnya Coldplay. Karena itu banyak yang coba cari calo. Ada orang-orang yang bilang, oh saya punya tiket, saya punya kenalan orang dalam, dia jual. Dan ternyata setelah Coldplay konser, setidaknya ada 2.300 orang kira-kira yang ketipu sama satu orang ini yang masih berusia 19 tahun. Dan total kerugian penipuannya itu mencapai 5,1 miliar rupiah. Setelah dilihat, saya baca beritanya, ternyata korban-korban ini tanpa berpikir panjang mungkin ya, karena diiming-imingi janji manis, nanti kalau nggak bisa masuk, uang dijamin kembali. Tapi uangnya nggak pernah kembali. Bahkan dimasukin ke polisi pun, ini anak umur 19 tahun nggak bisa kembaliin refund uangnya. Tetapi ada begitu banyak orang yang terbuai, ternyata dia hanya punya tiket beberapa, difoto, diupload ke sosial media dan banyak yang percaya. Karena memang pada dasarnya manusia itu menyukai janji manis. Penipuan, investasi bodong dari masa ke masa terus ada. Bajunya doang yang beda, mereknya beda. Tapi pada dasarnya investasinya masih sama, menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Tapi toh sekali kejebak masih ada orang-orang lain yang kejebak, atau bahkan kita sendiri bisa jatuh ke lubang yang sama. Kenapa seringkali kalau orang mengecewakan kita, orang kasih janji sama kita, kita lebih bisa mengampuni orang tersebut, bahkan ada orang yang percaya kembali sama orang itu. Tetapi kenapa ketika kita merasa bahwa janji Tuhan tidak digenapi dalam hidup kita, kita jadi marah. Padahal kita tahu hidup kita belum selesai. Mungkin janji Tuhan masih belum tergenapi dalam hidup kita, tapi bukan berarti tidak tergenapi. Saudara tahu ini apa? Ini Alkitab. Alkitab disebut sebagai perjanjian lama dan perjanjian baru. Kenapa disebut perjanjian? Karena di dalamnya mengandung janji-janjinya Tuhan. Dan hari ini kita akan melihat beberapa prinsip yang saya renungkan di dalam kitab Yosua. Bagaimana Tuhan menggenapi janji-janjinya. Dan saya ingin saudara melihat prinsip janji Tuhan ini ketika saudara hidup. Jadi saudara tidak mudah kecewa, tidak mudah bingung dengan janjinya Tuhan. Yang pertama saya lihat, Tuhan itu selalu setia pada janjinya sendiri. Sama-sama katakan setia. Yosua 1 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati,
Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Amin. Ada seorang yang lagi cari tempat makan yang murah, lalu dia datang sebuah warung dan dia melihat di dekat tempat kasir itu ada tulisan, hari ini makan bayar, besok makan gratis. Wah, dia lihat itu dia bahagia sekali. Dan dia lihat cek kantongnya, dia bilang, oh lumayan ya kalau besok makan gratis, saya mau makan ini hari ini, nanti besok saya datang lagi ke sini. Karena itu dia makan dan selesai makan, dia pulang ke rumah dan benar besok datang lagi ke tempat yang sama. Tapi sebelum order, orang ini datang sama yang punya warung dan bilang, Pak, kemarin saya udah datang, hari ini saya mau makan gratis ya Pak, sesuai dengan janji. Janji siapa? Kata yang punya warung. Kan itu ada di dekat kasir tulisannya. Kemarin saya baca, hari ini makan bayar, besok makan gratis. Karena itu hari ini saya datang lagi. Lalu yang punya warung bilang, masa sih begitu? Ayo kita coba lihat tulisannya. Ketika mereka ketemu, ada lihat tulisannya, si bapak yang punya warung suruh anak muda ini baca. Coba baca sekali lagi. Hari ini makan bayar, besok makan gratis. Jadi kapan bayarnya? Pemudanya bilang hari ini. Kapan gratisnya? Besok. Dan kita tahu sebetulnya ini penipuan karena besok akan selalu jadi hari ini. Jadi kapanpun dia datang selalu dia akan membayar. Seringkali kita manusia punya janji yang seperti itu. Hari ini janjinya A, besok janjinya B, selanjutnya janjinya C. Tetapi Tuhan punya janji yang dia akan selalu tepati. Janji Allah ini digenapkan, walaupun kalau kita lihat kapan janji Tuhan untuk bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian ini diberikan. Digenapkan di zaman Yosua, tetapi diberikan kepada Musa, bahkan sebelum kepada Musa, diberikan juga kepada Yusuf, diberikan kepada Yakub, diberikan kepada Ishak, diberikan kepada Abraham. Abraham boleh mati tanpa masuk tanah perjanjian. Yakub juga sama, Ishak juga sama. Yakub punya anak Yusuf lalu ke Musa. Musa juga gak masuk ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan menggenapkan janjinya ketika sampai ke Yosua. Tuhan adalah Allah yang setia. Meskipun ada manusia yang mungkin gagal, tetapi janji Tuhan selalu iya dan amin. Kenapa janji Tuhan iya dan amin? Mungkin belum tergenapi di generasi yang lalu, tapi Tuhan akan pasti menepati janjinya. Entah itu di generasi selanjutnya atau generasi selanjutnya. Tetapi apapun itu, janji Tuhan selalu digenapi. Kenapa? Karena ternyata janji Tuhan ini berbicara perwujudan tentang kasih dan karakter Tuhan. Saya bisa bayangkan kalau Yosua mungkin sudah dengar Musa, dia tahu kisah Yusuf, dia tahu leluhurnya yang dulu-dulu. Mungkin mudah buat Yosua berkata, kayaknya Tuhan gagal deh memenuhkan janji. Orang janjinya dari zaman Abraham sampai zaman saya aja belum terwujud. Karena itu Tuhan bilang, kalau ada janji Tuhan yang belum tergenapi, firman Tuhan berkata, Yosua 1 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Yosua mungkin bimbang, ini jelas terlihat ketika Tuhan memberikan perintah dan 4 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Seringkali dalam hidup kita, waktu kita tidak melihat Tuhan setia, waktu kita tidak melihat Tuhan menggenapi janjinya, hati kita ini jadi goyah. Kita mempertanyakan bukan hanya Tuhan ada di mana, tapi kita mempertanyakan, mana Tuhan yang baik yang saya sembah. Tapi hari ini saya mau bilang, saudara, janji Tuhan tetap iya dan amin.
Dia setia kepada janjinya sendiri. Karena itu apapun masalah kita, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sekali lagi saya katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Musa mungkin sudah tidak ada, tetapi Yosua perlu mengerti bahwa janji Tuhan akan terwujud. Karena itu Yosua harus belajar untuk menguatkan dan meneguhkan hatinya. Saudara, kalau punya janji Tuhan dalam hidupmu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ini bukan hal yang mudah, tetapi ketika kita minta tolong sama Tuhan, menghadapi segala badai, menghadapi segala permasalahan, kekhawatiran, ketakutan, banyak pertanyaan. Hari ini ingat, dengar firman Tuhan, kuat dan teguhkanlah hatimu. Seringkali di dalam kita menantikan janji Tuhan, kita melihat, ya saya tahu Tuhan setia. Tetapi seringkali kita kehilangan arah karena ternyata kita seringkali tidak menyadari hal kedua. Prinsip kedua tentang janji Tuhan. Ternyata bukan hanya Tuhan setia terhadap janjinya, tetapi yang kedua saya melihat Tuhan punya caranya sendiri untuk menggenapi janjinya. Yosua 1 ayat 5 berkata, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kalau saudara bayangkan saudara jadi orang Israel. Musa udah gak ada, diganti sama orang baru ini Yosua yang masih muda. Saya bisa bayangkan kalau saya jadi orang Israel, yang saya cari itu adalah tongkatnya Musa. Karena tongkat Musa itu adalah sumber kekuatan. Apapun yang terjadi ketika mereka ada di Mesir, ketika Musa datang dengan tongkatnya, kita tahu berarti ada Tuhan di sana. Tapi yang menarik adalah ketika memasuki kepemimpinan Yosua, tidak pernah sekalipun kita mendengar lagi bahwa Yosua memakai tongkat Musa. Ternyata dari generasi ke generasi cara menggenapkan Tuhan, dari masalah demi masalah, Tuhan punya caranya sendiri yang mungkin berbeda dengan pengalaman orang lain. Kita lihat bagaimana ketika orang Israel melewati sungai yang besar, di zaman Musa, tongkat Musa diketukkan ke air lalu air terbuka. Sehingga mereka berjalan di tanah yang kering. Tetapi di zaman Yosua saya lihat Yosua 3 ayat 15 jelas menunjukkan bahwa ketika ada air di depan mereka, Yosua tidak pernah mengetukkan tongkat apapun. Tetapi imam disuruh berjalan di depan dan bahkan waktu imam sampai ke tepian airnya masih ada. Hanya ketika kakinya dicelupkan maka air ini terbelah. Caranya berbeda. Tuhan punya caranya sendiri. Karena itu saudara seringkali kita jadi kecewa karena kita lihat pengalaman orang lain. Tuhan bekerja dalam hidup orang lain seperti ini. Lalu kita mengharapkan Tuhan melakukan hal yang sama dalam hidup saya. Belum tentu saudara. Caranya mungkin berbeda. Tetapi yang sama adalah Tuhan membuka jalan. Atau kadang bukan dengan pengalaman orang. Kita menebak cara Tuhan dengan pemikiran kita. Yang logis itu seperti apa? Ketika mau masuk ke tanah perjanjian, kita pasti membayangkan, oh mungkin nanti ada perang ya di sana. Orang-orang Israel seharusnya bersiap-siap, pemuda-pemuda yang gagah. Mungkin mereka harus mengasah pedang mereka, mempersiapkan perisai, pakai tombak. Tetapi yang menarik, sebelum masuk ke tanah perjanjian, Tuhan menyuruh orang Israel di sebuah kota namanya Gilgal untuk berhenti. Dan di Yosua 5 dikatakan, ini sebelum masuk Yeriko, Tuhan menyuruh pemuda-pemuda yang ada saat itu yang belum pernah disunat untuk disunat terlebih dahulu. Saudara bisa bayangkan secara logika ini gak masuk akal. Mau perang disuruh disunat dulu. Orang disunat itu jangankan suruh perang, suruh berdiri aja susah saudara. Tapi Tuhan menyuruh perintah ini yang rasanya tidak masuk akal karena Tuhan punya caranya sendiri.
Bahkan di Yosua pasal yang ke-6, ketika ada tembok yang besar, orang mungkin pikir, wah kita harus perang nih. Tapi ternyata Tuhan menyuruh mereka mengelilingi. Dikatakan haruslah kamu mengelilingi kota itu. Dikelilingi, muter terus. Berapa kali? Hari pertama disuruh ngeliling sekali. Hari kedua disuruh ngeliling sekali. Hari ketiga 1 kali. Hari keempat 1 kali. Hari kelima 1 kali. Hari ke-6 1 kali. Saudara dengerin saya aja bosen kayaknya ya. Tapi ini beneran disuruh jalan setiap hari 1 keliling. Baru di hari ke-7 disuruh keliling 7 kali. Saudara bisa bayangkan, kalau saudara suruh jalan mengelilingi tembok Yeriko yang besar ini, mungkin di dalam hatimu ada pertanyaan. Ini ngapain sih Tuhan? Maksudnya apa sih? Kemana sih? Mau dibawa ngapain? Gak ada kerjaan. Tapi yang luar biasa adalah ketika mereka berputar, Tuhan suruh sama Yosua, ini orang gak boleh ngomong apa-apa. Kenapa? Karena seringkali ketika kita menantikan janji Tuhan dan ketika kita melakukan dengan caranya Tuhan, Tuhan mengerjakan dengan caranya Dia dan kita tidak mengerti. Kalau kita banyak ngomong, seringkali yang keluar dari omongan kita adalah hal-hal yang negatif. Karena itulah ketika mengelilingi tembok Yeriko, orang-orang Israel disuruh diam. Saya mau bilang sama saudara, mungkin ada hal yang Tuhan kerjakan yang saudara gak mengerti kenapa sih caranya gini. Tetapi saya mau bilang sama saudara, belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka berputar sekali, mereka diam. Mereka berputar 2 kali tetap diam. Mereka berputar 3 kali tetap diam. Mari ketika ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan, yang kita tidak mengerti, mulut ini jangan banyak komplain. Tapi kita dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus belajar untuk jangan lupa memperkatakan kitab Taurat dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saya bisa bayangkan kalau orang Israel waktu muter boleh ngobrol satu dengan yang lain. Mungkin di hari yang ketiga mereka berhenti berkeliling. Karena gak ada yang ngerti ini maksudnya apa. Mereka mungkin tanya, ini ngapain ya disuruh ngelilingin kota yang gede. Kayaknya juga gak ada yang berubah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Mungkin mereka berhenti di hari kelima. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, saat Tuhan mengerjakan dengan caranya sendiri, belajar untuk merenungkan firman. Ambil kekuatan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang membangkitkan iman kita. Firman Tuhan yang meneguhkan kita. Dan ketika firman itu memenuhi hati kita, maka perkataan kita adalah perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya ingat waktu Museum of the Bible mau dibangun di depan, satu kali di beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat datengin dan dia tanya, ada kepikiran gak untuk bikin Museum of the Bible-nya, Bible Museum itu di Sumarekon. Orang pertama yang dikontak itu saya. Dan saya bingung, saya bilang kan udah ada tanah di depan itu juga belum ada uangnya. Tapi dia bilang gak apa-apa lah coba tanyain ke Pak Rubin. Jadi saya tanyakan. Saya gak ngerti ini maksudnya apa ya. Tiba-tiba Tuhan melakukan dengan caranya sendiri. Ada berbagai hal yang Tuhan gagalkan untuk akhirnya kita bisa pakai uang yang sangat minim pas-pasan untuk DP tanda jadi ke Sumarekon. Kemudian waktu itu terjadi, saya cuma bisa memperhatikan ini Tuhan lagi ngerjain apa ya. Wah, dibangun yang di depan aja belum ada dana, apalagi yang Sumarekon sebesar ini. Tapi saya gak berani ngomong, saya cuma diem doa sama Tuhan. Tuhan ini maksudnya apa? Kok Tuhan izinkan sampai punya tanah yang baru di Sumarekon. Sampai hari ini izinnya sudah selesai dibuat dan lain-lain. Satu kali saya diminta untuk nemenin arsitek Museum of the Bible dari Amerika. Lalu saya ceritakan sama dia, nah asalnya kita mau buka yang di depan, tapi akhirnya kita dapat yang di Sumarekon. Lalu kita bawa dia ke Sumarekon dan
Orang ini kaget, mungkin orang Amerika punya pikiran Indonesia tuh terbelakang sekali ya. Jadi begitu lihat Summarecon dia bilang, wow ini kayak LA Boulevard, kayak mentengnya Amerika, keren banget. Kemudian kita tunjukkan site-nya dan waktu pulang saya ingat dia bilang gini, kamu tahu nggak? Kalau seandainya kamu bikin museum itu di depan, kita kan minta tolong dia, ada nggak donatur dari luar yang mau supply, yang mau coba untuk support misi kita. Lalu dia bilang gini, kalau jadi yang di depan ini, buat saya jauh lebih susah cari donatur. Kenapa? Saya bilang bukannya tempatnya lebih kecil. Lalu dia jelasin, infrastrukturnya begini. Lalu saya bilang, wow ternyata Tuhan punya caranya sendiri. Padahal di pikiran saya yang serba terbatas ini, yang di depan fundraisingnya pasti lebih gampang dong, orang lebih kecil. Udah punya izin juga kan dari kita, di sini ada tempatnya udah ready. Tapi ternyata Tuhan punya caranya sendiri untuk menggenapkan janjinya. Hari ini saya mau ajak saudara sekalian, kalau ternyata cara Tuhan berbeda dengan cara kita dan kita belum mengerti, mari belajar untuk tetap setia, memutari tembok Yeriko ini bersama-sama. Jangan berhenti di hari kedua atau di hari ketiga atau bahkan di hari kelima. Atau saudara berhenti di putaran yang ke-12 karena ternyata dengan cara yang ajaib ketika kita selesai ikut sampai putaran yang ke-13 maka tembok Yeriko itu akan runtuh. Apa yang menjadi tugas kita? Merenungkan firman Tuhan dan memperkatakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bukan hanya Tuhan setia menepati janjinya, Tuhan punya caranya sendiri untuk menepati janjinya. Dan yang ketiga, Tuhan ternyata punya waktunya sendiri. Di dalam firman Tuhan dikatakan Yosua 1 ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kita cenderung gak suka untuk nunggu. Kapan Tuhan harus tolong kita? Kalau bisa kemarin. Tetapi hari ini saya mau bilang, Tuhan punya waktunya sendiri. Dan Tuhan ketika menepati janjinya, waktunya berbeda dengan waktunya kita. Seringkali waktu kita menunggu, kita jadi orang yang kecut hati, tawar hati. Orang yang tawar hati itu biasanya kalau diomongin apatis. Kalau dikasih masukan, males-malesan. Kalau ada orang dapat berkat, mereka nggak suka, nyinyir. Orang yang apatis itu udah acuh nggak acuh setengah hati. Karena mungkin mereka bilang Tuhan lalai menepati janjinya. Tapi saya mau bilang, jangan kecut dan tawar hati. Karena Tuhan bilang sekali lagi, kuat dan teguhkanlah hatimu. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Karena itu kalau saudara menantikan janji Tuhan dan saudara belum lihat Tuhan bekerja, jangan kecut dan tawar hati. Di waktu itu ada dua, satu kronos, satu kairos. Kronos itu kita bisa tentukan, yuk kita ibadah jam 16.30, kita selesai makan jam 18.30. Kronos kita bisa tentukan, tapi kairos yang kita tidak bisa tentukan. Dan orang Israel mengerti sekali tentang kronos dan kairos. Karena ketika mereka berkemah, mereka selalu siap-siap untuk berjalan. Karena Tuhan kan berjalan dalam tiang awan dan tiang api. Tiang awan, tiang api gak ada itinerary-nya, gak ngomong. Nanti besok jam 10 pagi tiang awan bergerak, ya enggak. Tapi mereka harus selalu bersiap ketika buka kemah. Mereka harus siap kalau tiang awan, tiang api bergerak, mereka tutup kemahnya ini untuk berangkat bersama dengan Tuhan. Karena itu ketika kita sedang menunggu, kita sedang menanti itu bukan sesuatu yang pasif. Tetapi sesuatu yang aktif yang kita kerjakan. Pernah lihat orang lagi berselancar nunggu ombak, kan kelihatannya kayak nongkrong-nongkrong di atas papan bor. Kita lihat ini dia lagi ngapain.
Tapi sebetulnya dia lagi menanti ombak. Gak ada yang bisa timing ombak. Tapi orang yang menantikan ombak, mereka perhatikan arah angin. Mereka siapkan sekitarnya. Dan ketika ombaknya datang, ketika sama seperti Kairos Tuhan datang, orang ini bersiap-siap untuk bisa menunggangi ombak. Saudara, hari ini kalau saudara sedang menunggu janji Tuhan, jangan kecut dan tawar hati. Tetapi saudara harus meyakini penyertaan Tuhan dan saudara harus menanti Tuhan secara aktif, artinya bergerak. Saya lihat di Yosua pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-20. Awalnya ini orang disuruh muter. Sampai satu kali dikatakan oleh firman Tuhan bahwa mereka, firman Tuhan bilang, sesudah segera bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Satu kali mereka disuruh muter, tapi dalam waktu yang ditetapkan Tuhan, dalam hitungannya Tuhan, ketika sudah genap ini diputar 13 kali, Tuhan bilang tiuplah sangkakala dan bersoraklah. Orang-orang ini jalan bawa sangkakala, mau ngapain ya kira-kira, nggak disuruh ngapa-ngapain. Tapi begitu Tuhan bilang tiup sangkakala, bersoraklah, maka tembok itu runtuh. Saudara, saya melihat bahwa seringkali di dalam kacamata jasmani kita, kayaknya kita muterin masalah. Kita tahu, oh kita harus melakukan ini, kita doa, kok tapi gak ada jawabannya ya. Kita melakukan yang baik, kita percaya Tuhan, kayaknya kok gak ada perubahan ya. Tapi tahukah saudara, mungkin putaran pertama sampai ke-12 itu kayak gak ada perubahan. Tapi saya percaya di alam roh, malaikat itu sedang ikut berputar. Sehingga ketika putaran ke-13 Tuhan bilang ini waktunya. Malaikat semua datang turun sehingga entah kenapa tiba-tiba tembok Yeriko runtuh secara supranatural. Saya percaya kalau kita sedang menunggu waktunya Tuhan, jangan berhenti hanya karena kita tidak melihat sesuatu terjadi. Tapi yakinlah bahwa Tuhan di belakang layar sedang bekerja. Yakini penyertaan Tuhan dan belajar untuk bergerak. Ada seorang pendeta, saya diingatkan sama Pak Yusuf Tarigan di awal tahun. Ketika datang ke tempat ini pertama kali dia bilang, saya mendapat penglihatan. Ada malaikat turun naik dari tempat ini. Saya nggak tahu apakah karena terinspirasi dari nama Betel sehingga dia melihat sesuatu. Atau mungkin karena dia lihat tangga, saya nggak tahu. Tapi apapun itu, saya rasa kita tidak perlu tunggu ada pendeta lihat penglihatan, karena kita percaya di dalam iman. Meskipun sesuatu belum terjadi, tetapi malaikat memang turun naik. Ketika kita doa, malaikat turun bawa doa kita, dia naikkan ke hadirat Tuhan. Ketika kita menyembah Tuhan, malaikat turun bawa pujian kita, malaikat naik kembali menyembah Tuhan, membawa apa yang kita doakan, yang kita nyanyikan ke hadapan hadirat Tuhan. Karena itu kerjakanlah bagian kita. Berputar itu bagian kita. Bawa sangkakala itu bagian kita. Tiup trompet itu bagian kita. Bersorak itu bagian kita. Tapi bagian Tuhan adalah untuk menghancurkan tembok Yeriko. Amin. Hari ini saudara percaya akan janji Tuhan. Belajar untuk mengerti bahwa Tuhan setia. Tuhan punya caranya sendiri menggenapkan janjinya. Dan Tuhan punya waktunya sendiri. Karena itu pastikan kuat dan teguhkan hatimu. Renungkan firman, perkatakan firman, yakini penyertaan Tuhan dan belajar bergerak. Dan saya berdoa supaya saudara menerima segenap janji Tuhan dalam kehidupan saudara.